zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Serintil. Dia hidup sebatang kara, tidak punya keluarga. Setiap hari, dia mencari kayu bakar di hutan untuk dijual ke pasar. Uangnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun bagi Mbok Serintil, itu sudah lebih dari cukup karena dia hidup seorang diri. Mbok Serintil sering kelelahan karena umurnya yang sudah tua. Siang itu, Mbok Serintil melepas lelah di sebuah batu besar di tengah hutan sambil melamun. Dia menghayal seandainya dia punya seorang anak, tentulah pekerjaannya lebih ringan karena ada yang membantu. Tapi suami saja tidak punya. Bagaimana dia bisa punya anak? Andaikan aku punya anak. Saat Mbok Serintil asik melamun, tiba-tiba raksasa jelek dan bau muncul di hadapannya. Mbok Serintil ketakutan, sampai-sampai dia tidak bisa berdiri. Seluruh tubuhnya bergetar. Dia berpikir jika ajalnya akan segera tiba. Raksasa berkata dengan suara menggelegar. Oi, perempuan tua, aku lapar sekali. Di mana anakmu? Biar aku makan sekarang. Mbok Serintil menjawab dengan suara gemetar. Anak? Aku tidak punya anak. Raksasa itu mendekatkan wajahnya ke arah Mbok Serintil. Bau mulutnya membuat Mbok Serintil ingin muntah. Kamu jangan bohong. Mbok Serintil menggelengkan kepala. Aku tidak bohong. Kalau kamu mau, makan saja aku. Sang raksasa tertawa terbahak-bahak. Aku tidak mau makan kamu. Kamu sudah tua dan peot bagiku pasti tidak enak. Itu pun kalau kamu punya daging. Bisa-bisa gigiku sakit karena menggigit tulang-tulangmu. Kemudian, raksasa itu memberikan sebuah kantong kecil berisi biji timun. Tanamlah biji-biji timun ini. Mereka akan tumbuh dan berbuah. Salah satu buahnya akan berwarna emas. Jika sudah masak, petiklah. Di dalam timun itu akan muncul seorang bayi. Rawatlah dia dan beri makan dengan cukup agar dia tumbuh sehat. Saat dia berumur 6 tahun, aku akan datang dan menagih anak itu. Dia pasti akan menjadi santapan paling enak. Paham? Mbok Serintil menerima kantong itu. Sekarang pergilah. Bentak raksasa itu. Baiklah, aku akan pergi. Suaranya yang keras membuat Mbok Serintil lari terbirit-birit. Sesampainya di rumah, Mbok Serintil melaksanakan perintah raksasa. Dia menanam semua biji timun itu di tegalan miliknya yang kecil. Setiap hari, dia menyiram dan merawat kebun timunnya. Seiring waktu, tanamannya tambah subur dan mulai berbuah. Benar apa yang dikatakan raksasa. Salah satu buah dari tanamannya berwarna emas. Mbok Serintil memberi perhatian khusus kepada timun emas itu. Timun-timun itu semakin hari, semakin masak. Timun emas itu pun juga tumbuh besar. Sudah waktunya membelah timun itu. Sudah waktunya buat timun ini aku petik. Mbok Serintil akhirnya memetik timun emas itu dan membelahnya dengan hati-hati. Betapa terkejutnya dia karena mendapati seorang bayi perempuan menangis di sana. Wah, seorang bayi perempuan yang cantik. Mbok Serintil senang sekali dan mendekap bayi itu. Dia menamai bayi itu
Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi anak yang sehat, cekatan, dan terampil. Mbok Serintil tidak henti-hentinya bersyukur karena mempunyai anak berbakti seperti Timun Mas. Sini, Mbok, aku bantu. Iya, Timun Mas sayang. Namun, jika dia teringat dengan janjinya dengan raksasa jahat itu, dia menjadi sedih karena sebentar lagi usia Timun Mas hampir 6 tahun. Kekhawatiran Mbok Serintil terbukti. Raksasa datang untuk menagih janji. Untung, saat raksasa datang, Timun Mas sedang pergi ke pasar menjual timun-timun hasil kebun. Mana anakmu, nenek tua? Aku sudah tidak sabar ingin memakannya. Mbok Serintil berusaha menenangkan raksasa itu. Dia berkata padanya, Hai raksasa, Timun Mas masih kecil. Belumlah enak dagingnya. Datanglah 2 tahun lagi. Pastilah dia akan jadi santapan yang lezat. raksasa itu setuju dan berjanji akan datang 2 tahun lagi. Baiklah, awas ya. Aku akan kembali 2 tahun lagi. Mbok Serintil terus memikirkan nasib anaknya. Akhirnya, suatu malam dia bermimpi. Dalam mimpinya, ada seorang pertapa yang menyuruh Timun Mas pergi ke atas gunung. Suruhlah Timun Mas menemui saya. Baiklah, akan aku sampaikan kepada anakku Timun Mas. Mbok Serintil mengikuti pesan dalam mimpinya. Dia menceritakan semua pada Timun Mas tentang janjinya dengan raksasa. Mbok Serintil menyuruh Timun Mas pergi ke tempat pertapa itu berada. Timun Mas anakku, hati-hati ya sayang. Terima kasih, Timun Mas pamit dulu ya. Timun Mas yang patuh segera menuruti perintah ibunya. Dia menemukan rumah pertapa itu dan menceritakan semua kepadanya. Sang pertapa lalu memberinya 4 kantong yang hanya boleh dibuka jika Timun Mas dalam keadaan bahaya. Timun Mas, ini kakek bawakan 4 kantong benda untuk menyelamatkanmu dari raksasa jahat itu. Terima kasih, Kak. Timun Mas pamit pulang dulu ya. Timun Mas pulang ke rumahnya. Namun, saat sampai di rumah, alangkah terkejutnya. Karena sang raksasa sudah menunggu. Mbok Serintil segera berteriak. Raksasa itu sudah datang. Aku takut. Lari Timun Mas, lari selamatkan dirimu. Timun Mas segera berlari. Sang raksasa menjadi marah dan mengejarnya. Timun Mas teringat pesan sang pertapa. Sebaiknya aku buka kantong yang pertama sekarang. Dia membuka kantong pertama yang ternyata isinya adalah biji timun. Gadis cilik itu menebarkan biji itu dan dalam sekejap muncullah kebun timun yang luas dan berbuah ranum. Perhatian raksasa segera teralih. Dia memakan timun yang segar dan ranum itu sampai lupa kepada Timun Mas. Namun, saat timun habis, raksasa itu teringat akan Timun Mas dan mengejarnya kembali. Jangan lari, gadis kecil. Jangan lari. Sang raksasa semakin dekat. Timun Mas menyebarkan isi kantong tua yang ternyata berisi jarum. Aku sebarkan saja jarum-jarum ini sekarang. Dan muncullah hutan bambu yang lebat dan runcing. Hah? Apa ini? Au! Timun Mas gelisah karena raksasa berhasil menyusulnya. Bagaimana ini? Raksasa itu semakin dekat. Sebaiknya aku buka kantong yang ketiga. Timun Mas menyebarkan isi kantong ketiga yang berisi garam. Dalam sekejap, muncullah lautan
lautan luas. Sang raksasa berusaha berenang dengan cepat. Kaki-kakinya yang terkena bambu terasa perih. Tapi itu tidak menyurutkan tekadnya mengejar timun mas. Hei, jangan lari, timun mas! Hanya tinggal satu kantong terakhir. Dan sang raksasa baru saja keluar dari laut. Dalam hati timun mas, dia menangis dan memohon pada Tuhan untuk melindunginya. Ya Tuhan, tolong lindungi aku. Dia pun menaburkan isi kantong terakhir yang berisi terasi. Dalam sekejap, muncul lautan lumpur ganas. Sang raksasa yang sudah sangat marah tidak menyadari bahayanya. Dia terjun ke dalam laut lumpur ganas dan segera tenggelam. Ya Tuhan, terima kasih telah menyelamatkan aku dari raksasa jahat itu. Timun Mas kembali ke rumah dan Bok Sentil menyambutnya dengan tangisan bahagia.